Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pondok Esa Ayumi. Alhamdulillah hari ini kita bisa tayang lagi setelah hampir mungkin sebulan atau 2 bulan agak vakum karena memang ada kegiatan yang mesti dilakukan. Alhamdulillah hari ini sudah kedatangan tamu, tapi lebih tepatnya tuan rumah. Hari ini sudah hadir Sekretaris Dinas Kearsipan Pustakaan Ibu Hajah Ajuli Midriani. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat kah? Disehat-sehatkan. Oh, disehat-sehatkan. Harus disehat Bu, karena memang jam kayak ini jam ngantuk. Oh, jam ngantuk Kak. Tapi tetap semangat Bu ya. Semangat pasti. Oke. Hari ini kayaknya bincang santai aja nih Bu. Iya. Yuk. Mungkin ada beberapa halayak ramai pengen mengetahui sih, mereview lah lebih jelasnya. Apa sih kegiatan di Dinas Kearsipan Pustakaan pada tahun 2021 mungkin dalam prestasi atau capaiannya Bu di bidang kearsipan atau di bidang perpustakaan. Oke ya. Ya. Selamat bertemu rekan-rekan Pondok Esa Ayumi. Terima kasih Pak Deni. Ya. Om Deni, Kakak Deni. Kami akrabnya itu ya? Ya. Oke. Tapi kalau di peran Kang Deden namanya Bu. Karena saya pernah dengar nyanyi lagu Caca Handika. Oh, kan. Nyanyi dangdut di perpustakaan dan bintang film Multi di perpustakaan, multi talent. Baik. Kalau kita mereview ke belakang tentang keberhasilan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tidak hanya keberhasilan, mungkin ada juga yang tidak kita berhasil. Ya. Setiap ada keberhasilan ada juga yang kegagalannya yang mengiringi. Tapi kalau kita mau lihat mungkin di bidang perpustakaan, alhamdulillah di tahun ini kita mendapat juara 3. Oh, alhamdulillah ya? Juara 3. Panji keberhasilan di juara 3. Itu untuk di provinsi Bu ya? Provinsi. Oh, provinsi. Ya, yang tadinya kita sudah lama ya bertahan di juara 4 ya. Oh iya, iya. Untuk yang tahun 2021 sudah naik grade-nya ke juara 3, yaitu kerja keras teman-teman juga ya alhamdulillah, di bidang perpustakaan. Strukturalnya, terus pustakawannya yang tidak luput dari dukungan dari kepala dinasnya. Kalau di kearsipan tuh untuk 2 tahun kita sudah mendapat surat dari provinsi bahwa tidak mengikuti ajang perolehan Panji. Karena dianggap sudah 3 kali, karena ada aturan ya dari Arsip Nasional, sudah 3 kali mendapatkan Panji keberhasilan itu tidak bisa diikutkan selama 2 tahun. Oh iya. Jadi insya Allah di tahun 2022 ini kita akan coba tetap terus mengejar, karena nilai kita itu Mas Deni untuk audit tahun 2017 ya, setelah itu dimonitoring selama 4 tahun kita sudah menduduki posisi ranking pertama, yaitu ranking 12 secara nasional. Keren nasional ya. Tapi biasanya kalau proses pengarsip ini biasanya 1 kali audit 4 kali monitoring. 4 kali monitoring. Ya, kebetulan kemarin kita diaudit lagi. Diaudit lagi itu dengan aturan yang berbeda. Yang 5 tahun sebelumnya itu menggunakan perkaan di nomor 38. Tapi yang tahun ini tadi kita diaudit itu per Andri nomor 6. Nomor 6. Otomatis ada pergeseran nilai karena ada beberapa aspek yang ada tambahan di dalam aplikasi. Nah, itu yang kita coba mau kejar. Artinya ada penurunan nilai di situ yang untuk di bidang kearsipannya. Kalau untuk perpustakaannya, karena pesan Bapak Bupati waktu disampaikan di penyerahan panji-panji tersebut, yang mana sudah di posisi 3, 2 itu harus segera meningkatkan. Harus mengejar Bu ya. Jadi ya sama-sama kita di kearsipan maupun di perpustakaan kita sama-sama kelola lagi untuk tahun ini supaya bisa lebih naik lagi nilainya. Wih, mantap. Jadi ini Bu, itu kan prestasi dan capaiannya. Kan tidak terlepas dari kendala dan hambatan tuh Bu. Nah, kami pengen tahu sih apa sih kendala atau hambatan gitu kan. Kadang memang biasanya menuju puncak itu kan pasti aja ada hambatannya gitu. Jadi pengen tahu sih apa aja sih hambatan atau kendalanya gitu. Kalau hambatan itu ya umum saja sih sebenarnya ya. Satu mungkin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini kan
dulu ya, saya tidak tahu sekarang. Ya, ya, ya. Dulu itu ya semacam dianggap sebelah mata. Dari sisi pembiayaan, nah juga kan pendukung itu dari pendanaan. Nah, misal kayak di perpustakaan ya, Mas Denny ya, yang saya tahu itu kita itu terkendala di jumlah bukunya ya, Jumlah kekurangan koleksi Bu ya? jumlah koleksi Iya. buku ya, terus saprasnya kan. Eh, Kalau kita lihat di kitab, kita kan selalu mengamati tiru dan modifikasi kan. Hasil tiru kita ini, studi tiru kita melihatlah perkembangan di daerah lain itu dari sisi mananya sih kita. Dan juga kita kan tidak terlepas dari dokumen penilaian Panji untuk perpustakaan. Iya. Jadi Jadi acuannya dari situ Bu ya? ada acuannya. Oh, iya. Jadi kita artinya kalau sapras kan ya otomatis memang pendanaan lah ya kan. Tapi kalau kreativitas, inovasi, saya melihat banyak sekali teman-teman yang bisa mengangkat perpustakaan ini di luar yang berat-berat tadi, semacam inovasinya, mungkin media promosinya, itu teman-teman perpustakaan juga udah berkembang dia ke media digital kayak YouTube, kayak Twitter, kayak Facebook, semua sudah memberikan promosi-promosi tentang perpustakaan. Berarti itu hambatannya paling di masalah Iya, anggaran Bu ya iya. biasanya. Oh. Sama kearsipan juga begitu ya. Oh, iya, Kalau iya, iya. kearsipan ini yang kita Kukar tidak miliki itu Devo Arsip Standar Nasional. Depot. Nah. Tapi yang saya dengar tuh Bu bilangnya akan dibangun di seberang Bu ya. Iya, Yang saya dengar tuh. Iya. Nah, itu kayaknya kapan tuh Bu ya? Itu kadang orang sudah nanya kan kapan tuh gitu Iya. kan. Karena kan yang saya dengar itu mau dibangun memang standar nasional gitu kan. Nama standar nasional itu kan pasti itu Iya. dengan megah, mewah, Kualitasnya. security-nya kan bagus gitu nah Bu. Nah, mungkin itu aja kira-kira tuh Bu kapan gitu ya. Iya, kita sebenarnya harus suatu LKD itu kalau tidak ada Devo Arsip, terlepas dari proses mereka arsivaris, bidang-bidang melaksanakan pembinaan, pengelolaan maupun ya tidak harus sebenarnya arsip sementara ini ada di kita, tapi paling tidak ada proses di dalam internal kita yang sudah melakukan pembinaan, pendataan di OVD, walaupun belum kita miliki arsip yang standar kita kelola itu statis, tapi kan data-datanya sudah ada di OVD masing-masing. Nah, kita ini agak mengerem itu kemarin agak tidak ada penyerahan karena LKD kita sendiri itu Mas Denny belum memiliki Devo yang standar tadi karena kan posisinya itu kan sudah arsip permanen yang harus kita simpan, kita selamatkan kan. Betul. Nah, kalau untuk pembangunannya memang perencanaan itu sudah dari tahun 2017 ya. Tahun 2017, tapi alhamdulillah kemarin kita coba usung lagi usulan kita ini dari dana yang sekian kita usulkan sesuai perencanaan kita baru dibantu 5 miliar. Alhamdulillah paling tidak kita mungkin membuktikan bahwa kita bisa bangun fondasinya saja dulu, ya kan? Ya, kalau sudah ada fondasi Bu pasti akan naik ke atas biasanya gitu. Itu tergantung dari yang punya kebijakan mungkin Bu ya. Selaku Bapak Bupati mungkin kan atau Pak Sekda. Itu review di tahun 2021. Nah, sekarang kita beralih ke tahun 2022. Ini awal tahun nih Bu. Ya. Nah kan awal tahun itu biasanya memang agak sedikit ribut sih. Apa aja sih yang mau dikerjakan gitu kan. Padahal etantis di dinas sebenarnya sudah megang di Renstra atau Renja. Kan sudah ada itu semua. Mungkin untuk awal Bu kami mau nanyakan di bidang kesekretariatan. Apa sih strategi ke depan di kesekretariatan? Karena kan sekretariat itu biasanya dapurnya dinas. Nah, dapurnya dinas itu gimana cara khususnya di dinas kearsipan perpustakaan itu kan dua bidang yang beda urusan Bu. Satu kearsipan, satu perpustakaan. Gimana cara membagi Ibu dan menyatukan mereka? Itu aja strategi. Pengen tahu aja gitu. Karena rata-rata yang beda urusan biasanya agak selisih. Biasanya. Ya. Nah, itu gimana cara Ibu sebagai sekretaris dalam hari ini kepala di sekretariatan bagaimana caranya ini kan urusan berbeda Bu, gimana cara menyatukannya dan membaginya Bu. Nah, silakan monggo diperjelas. Sebenarnya sih
sakit-sakit nyaman ya. Kadang-kadang nyaman-nyaman sakit. Itu beda tuh ya, Iya, berarti ya beda ya. Ya kalau kemarin kalau kelihatan seperti gemilang sampai saya juga dapat sebagai ASN inspiratif yang diusung oleh Ortal pemerintah kabupaten, berarti ada lonjak-lonjakan atau strategi-strategi yang dibaca oleh pemerintah bahwa itu dia bisa dikategorikan saya itu sebagai ASN inspiratif ya waktu itu ya. Tapi itu posisi saya sebagai kepala bidang. Oh, iya, ya iya. kan. Saya hanya berkutat di dalam satu bidang itu Bidang aja. saja gitu kan. Tapi sekarang posisi sudah di sekretaris. Kalau di sekretaris ini kan kalau dilihat tadi di SKP kan maupun di Perbub yang terbaru kan banyak sekali itu yang harus dikerjakan oleh sekretaris. Artinya begini itu Mas Denny. Kalau di posisi sekretaris yang sekarang mungkin saya juga orang baru ya di sekretaris, saya hanya mengacu di ini. Saya mengacunya di tugas dan fungsi saya apa, terus saya melihat maupun Rensa apakah mengacu dari aspek penilaian, dari kearsipan, terus dan perpustakaan. Sementara pedoman yang saya pegang tuh 2 itu dulu. Saya coba berkoordinasi. Kan tugas saya adalah koordinasi ya. Koordinasi setelah membaca peraturan-peraturan tersebut, rekomendasi dari hasil audit kearsipan, rekomendasi dari penilaian panji perpustakaan. Nah, di sana tuh kan sudah jelas Mas Denny ya. Sudah jelas nih kita harus mengapain nih di OVD itu nanti datang-datangnya di tahun berbeda pun dia akan menanyakan itu lagi. Paling sisnya dikit aja Bu ya biasanya. Kalau direkomendasi kan dia akan menanyakan rekomendasinya apa, apakah dia dilaksanakan apa belum gitu. Nah di dalam penyusunan karena di sekretariat juga ada subbagian subkoordinator perencanaan, artinya kita harus mengonekan itu gitu kan. Jangan sampai kegiatan ini tidak mendukung ke proses penilaian target-target kita di situ gitu kan. Nah misal umpamanya di dalam di dalam rekomendasi itu kita harus membuat peraturan tentang ini, maka kita ikuti itu. Ada tidak anggaran yang mengacu ke pembuatan peraturan tersebut, regulasinya? Ada tidak aturan kegiatan yang tercover di dalam renja tersebut yang memberikan perintah di rekomendasi itu agar dilakukan pembentukan perpustakaan khusus OVD, maka harus mengarah semuanya ke arah situ. Jangan sampai apa yang dituangkan di dalam renja tidak ada terkaitan dengan penilaian Bu ya. Oh, berarti acuannya selain di renja ada di penilaian Bu ya, dokumen penilaian. Oke. Wah, karena posisi saya kan harus ada di mana saja. Ya, itulah. Di perpustakaan, iya, di kearsipan, iya. Nah, alhamdulillah. Iya. Itu untuk di sekretariatan Bu ya. Nah, untuk di bidang kearsipan Bu ya. Kearsipan ini paling di tahun ini kan ada, saya dengar itu pengawasan atau audit di OPD dan di semua OPD sih, OPD kelurahan sampai desa. Nah, apa sih strategi Ibu tentang audit atau apa ya namanya tuh, monitoring kearsipan. Mungkin Ibu kan dulu memang pernah di bidang sana, setengahnya ya sudah ada pengalaman lah gitu kan. Tinggal poles-poles dikit aja biar lebih cepat, akurat, tidak makan waktu dan hasilnya itu sangat memuaskan Bu. Nah, strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Ya ngasih ujangan lah nih ke kepala bidang nih. Iya. Kebetulan untuk di Arpus ya kita menemukan kepala bidang pengganti saya kemarin juga orangnya bukan orang sembarangannya, beliau juga mantan camat, udah biasalah. Camat mana tuh Bu kalau boleh tahu? Oh, Camat Anggana. Nur Hairi cantik itu kan. Iya. Beliau juga orangnya agresif gitu kan. Terus pada saat ini mungkin tantangan beliau adalah bagaimana proses pengawasan ini berjalan dengan maksimal. Kita tidak mencari kesempurnaan dulu ya. Paling tidak kita maksimal. Kebetulan di Indonesia ini hanya Kutai Kartanegara yang sudah melakukan pengawasan sampai ke unit pengolah. Sampai unit pengolah Bu ya. Kalau di lain daerah itu baru sampai kayak uji petik saja. Nah, uji petik. Tapi kalau di Kukar kita mengikuti arahan waktu di Rakor Solo. Waktu itu kebetulan saya juga yang hadir ya waktu itu.
bagaimana Kukar kalau bisa semua OVD diaudit lah. Tapi auditnya itu kemarin kayak uji petik, ambil di UK, ambil unit pengolah 1. Unit pengolah 1. Tapi kebujuran nih, ini ya campur-campur. Agak seru nih, seru nih. Kebujuran, tim kita nih tim yang benar-benar mampu melaksanakan audit ini tidak bilang orang abal-abal ya. Tidak abal-abal. Kita bukan kaleng-kaleng Bu ya. Anak jasa sekarang bilangnya bukan kaleng-kaleng Bu ya. Kita kerja benar nih ya, kita kerja benar. Berkaitan begini, bahwa reformasi birokrasi indikator penilaian adalah di hasil pengawasan kearsipan. Kalau orang satu pejabat itu kalau tidak mampu menyelamatkan arsipnya, berarti ya sudah jadi pertimbangan Bapak Bupati lah bahwa tidak mampu menyelamatkan aset negara. Ya. Nah, artinya begini, masuklah itu di dalam perjanjian kinerja yang dimodifikasi yang terbaru ya. Nah, di situ dengan kategori nilai itu Bapak Bupati mintanya kategori B. Pak Sekda dan Bupati, Pak Wakil itu mintanya B. Itu 60-70. Nah, waktu itu kita sudah berjalan hampir berapa tahun membina. Bagian dari pembinaan itu harus diawasi. Nah, pengawasan ini dia berupa instrumen audit. Seluruh aspek tercover di dalam situ. Jadi kita tidak capek lagi mengira-ngira apa sih yang menjadi kekurangan OVD. Sudah tergambarkan dari hasil audit. Berarti itu audit yang tahun lalu kekurangannya dipenuhi tahun ini Bu ya? Direkomendasi harus dipenuhi dari tahun ini Bu ya? Iya. Dan seterusnya begitu Bu ya? Kalau memang belum terpenuhi tahun depan pasti ditanyakan lagi Bu ya? Iya, tapi jangan salah. Justru kita ini teruji dari Undang-Undang 43 itu tentang sanksi administratif dan sanksi pidananya. Misal gini nih, kita sudah audit ya Mas Denny ya. Alhamdulillah dengan adanya kita lakukan audit sudah masuk di dalam perjanjian kinerja. Dulunya itu yang kategori yang kan ada kurang ya, sangat kurang, cukup, sedang, baik, sangat baik, memuaskan dan sangat memuaskan. Kita itu masih di posisi 4 OVD yang baru di kategori cukup. Selebihnya tuh sangat kurang, 30% ke bawah. Wah, artinya kan seluruh kaidah kearsipan tidak dilakukan di OVD. Ya. Tapi dengan adanya perjanjian kinerja, dengan adanya hasil audit sebelumnya yang kita rekomendasikan OPD harus mengapai, OVD pun sudah terarah melihat hasil rekomendasi dan berusaha terus melakukan pembinaan secara mandiri. Nah, memberikan motivasi pimpinannya kepada ASN yang ditugaskan sebagai pengelola arsip. Alhamdulillah untuk tahun ini itu ada 17 yang sudah berkategori baik. Cukup dan baik dan sangat memuaskan itu. Berarti itu kembali ke OPD masing-masing Bu ya, kesadaran mereka terhadap arsip ya. Karena di dalam undang-undang bukan kita yang mengelola tapi memang OVD. Sanksinya pun secara administratif, secara pidana itu OVD. Iya, kita hanya membina. Itu posisi pada LKD. Pengelolaan arsip dinamis. Nah, beda dengan arsip statis itu tugas kita gitu. Berarti yang sudah diserahkan ke LKD Bu ya. Kalau strategi tahun ini artinya saya hanya mendiskusikan atau berkoordinasi terus dengan Kabid yang baru. Saya coba apapun koordinasi, saya selalu tuangkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Terus kita juga buat tahapan-tahapan yang bersama dari PKPKT-nya maupun workshop, PKPKT, jadwal-jadwal kita turun ke lapangan, tim-timnya juga kita sudah siapkan. Tidak gampang Mas Eni, kita ini sudah mengaudit 626 objek pengawasan dan pembinaan. Tapi pun itu baru 4, berapa persen, sementara objek pengawasan dan pembinaan kita ini sekitar 13.000-an. 261. Berarti next ke depannya ini kayaknya masih dihadirkan nih kepala bidangnya nih. Biar lebih paham kan tentang kearsipan. Jadi Bu, di Dinas Kearsipan ini ada berapa bidang yang mengurusi kearsipan Bu? Ya. Kalau Dinas Kearsipan tuh 2 bidang ya, perpustakaan 2 bidang. Kalau di kearsipan ini ada bidang pembinaan dan pengawasan. Kalau SOTK yang terbaru ya masih yang mengacu yang lama. Terus ada bidang pengelolaan. Nah, tugas kita di bidang pengelolaan ini beda lagi. Oh, beda lagi ya? Oh, kira sama beda, gitu. Beda ya? Kalau di pembinaan pengawasan dia berbicara tentang ke OVD. Oh, berarti dia ke eksternal Bu ya jatuhnya? Iya, ke kelurahan, ke desa, ke masyarakat ini.
gitu juga di pengelolaan, cuma dia tidak mengelola arsip dinamis, dia mengelolanya arsip Statis. statis. Makanya awalnya kita juga punya beda tempat ya. Ya kita punya rekod sendiri, rekod center UK2 sebutannya untuk kesekretariatan di seluruh OPD. Oh. Tapi kita juga punya rekod center UK1. Kalaupun tidak ada rekod center, tapi kita harus punya Devo Arsip. Karena salah satu kasih kita itu akan mensurvei ke lapangan mana saja arsip yang retensi di atas 10 tahun. Oh, JRA Bu ya? Ya, jadi mana arsip yang likuidasi, mana OVD yang ada penggabungan, mana ada OVD yang pemisahan, itu otomatis sudah menjadi tugasnya LKD untuk mengambil. Nah, itu yang belum kita miliki. Itu Bu, diambilkah atau diserahkan Bu lebih tepatnya? Ya, kalau yang sudah likuidasi, sudah tidak ada sudah pembubaran, itu kita ambil. Oh, diambil Bu ya? Oh, diambil seperti itu. Maka diolah dah di kasih pengelolaan arsip dinamis. Setelah di sana diolah, udah dipisahkan mana dia musnah, mana dia permanen, itu udah dinilai. Apabila sudah berupa permanen, dia dikatakan statis, maka berpindahlah dia ke kasih statis. Maka diolah lagi di sana sedemikian rupa, masuklah dia di pemeliharaan. Ternyata tidak sesimpel itu Bu ya, ada proses dilewati Bu ya. Jadi untuk tahun ini insya Allah untuk kegiatan pendukung pendanaan pemerintah sangat support sekali, apalagi dengan reward yang kita terima dari hasil kita juara terus ya selama 3 tahun, tidak dipersulit lagi dalam pendanaan sebagai penunjang kita melaksanakan kegiatan semua yang disetujui oleh Bapak Bupati, Bapak BKD dan Bapeda. Berarti kembali ke etam lagi mungkin ya, gimana caranya ngolahnya sama strategi ya. Kan? Nah, strategi etam biar lebih misalnya apa, kalau bahasa sekarang lebih mantap lah Bu ke depannya. Harus sebenarnya itu ada. Mungkin ke depannya tuh lebih seru kalau memang kepala bidangnya ini dihadirkan Bu. Iya. Jadi sekali ngapain di sini yo. Masyarakat luas tuh biar tahu, oh ini sekalinya kepala bidangnya itu loh. Iya, harus ya kan. itu. Jangan sampai bisa lah nanti dijadwalkan lagi ya. Bisa Bu. Mungkin ke orang kan kearsipan juara terus tapi mana kepala bidangnya nih, kan nggak pernah tahu yang mana orangnya gitu. Itu aja orang lain kan bunyinya nih. Maka itu dia sekretaris, masa iya ngurus arsip terus bunyinya kan. Nah, itu mungkin kearsipan Bu, saya sangat kagum lah, karena dianggap sepele, padahal di kehidupan sehari-hari itu arsip itu memang penting. Arsip pribadi, contoh dari pribadi itu KTP, KK, akte kelahiran, semua itu kan arsip juga. Kalau hilang agak susah mengurusnya Bang. Oke, arsip kita anggap keren, oke. Beralih ke bidang selanjutnya, bidang perpustakaan nih. Perpustakaan adalah salah satu instansi yang mencerdaskan anak bangsa. Kan main. Jadi strategi apa nih perpustakaan ke depannya nih? Iya, kalau arsip itu sebenarnya tadi saya tambah sedikit. Kalau arsip ini kan lagi booming-boomingnya itu masalah aplikasi Serikandi. Serikandi ya. Pak Sekda juga selalu ada di grup aplikasi ya. Kaitannya juga kita dengan Diskom Info dan Ortal ya. Oh, berarti ada digital nih Bu, 4.1 nih ya. Iya. Kemarin juga Pak Astiga nanya tuh kapan selesainya, kalau ada kendalanya apa, ya memang saya sampaikan. Kalau Serikandi ini ya teman-teman di OVD itu idealnya akan kita laksanakan di tahun 2023. Tapi kalau prosesnya di dalam kita ini terkejar di regulasinya. Ya, jadwal retensi arsip kebetulan alhamdulillah ya sudah diproses dan sudah dapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Tinggal klasifikasi dan SKKAD yang akan kita susun. Harmonisasi juga sudah jadi. Insya Allah itu kalau memang sudah selesai semua, kita target mungkin 1-2 bulan ke depan ya. Kalau itu sudah selesai, coba kita tuangkan di dalam aplikasi Serikandi dan kita akan konfirmasi balik ke Arsip Nasional. Kebetulan dari Arsip Nasional itu memberikan kepercayaan kepada kita itu terpilih sebagai role modelnya pilot project pun ya? Pilot projectnya Arsip Nasional keren, ya. Keren. Karena yang baru live Serikandi itu baru 2 provinsi. Mudah-mudahan juga kita yang bisa 2 Bu ya? Tadi
tadi yang pertama Iya, di mana? Saya lupa tuh Kendal sama apa satu. Oh. Jadi mudah-mudahan nanti juga Kukar segera ke Serikandinya gitu. Berarti nanti untuk itu di BIMTEK-kan Bu ya? Iya, di BIM Tengah. Sementara Kukar itu sudah stay loh. Oh, sudah siap. Ya, orang-orang yang ditunjuk sebagai admin Sudah nunggu, berarti udah siap nih. SK-nya Secara Bupati SDM sudah siap nih Bu ya? Sudah. Wah. Itu Kukar agak beda-beda Oh sedikit iya kan. iya iya. Barang melayani memang, tapi udah siap nih. Begitu dikejuti langsung oke jadi. Kukar tuh karena ngikutin terus gitu. Nah, apa Ya. aja perkembangan kita selalu kejar aja gitu. Karena SDM kita butuh itu Oh, sip. sebenarnya. Berarti secara SDM sudah siap Bu ya, tinggal nunggu gongnya apa lagi nih Bu nih. Oh. Ya perpustakaan tadi ya. Perpustakaan Bu nih, Ini strategi perpustakaan. kedepannya perpustakaan gimana ya Bu? Kan ada Ya. di bidang layanan, ada bidang pengembangan nih. Terus cara strategi untuk apa ya, pengunjung biar lebih berminat ke perpustakaan atau misalkan nggak hanya ke perpustakaan daerah sih, perpustakaan khusus, ada OPD, ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan atau sekolah. Nih gimana nih Udah ya? strateginya nih biar mereka tuh rasanya tertarik tuh. Ada apa sih di perpustakaan tuh? Rasanya pengen baca gitu Gitu. Ya gini, kalau saya pribadi ya ditanya ya maaf ya, tapi kadang-kadang kan saya masih perlu konsultasi dan koordinasi juga lebih luas. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang benar, kan begitu, tapi tetaplah nanti berkelanjutan ya. Sebenarnya kalau proses dari pedoman penilaian Panji Perpustakaan, saya melihatnya tidak jauh dengan Kearsipan. Oh, kurang lebih Bu ya. Kurang lebih saja itu yang harus kita coba penuhi gitu kan. Misalnya tadi kalau ditanya saya apa strategi ya. Strategi saya adalah pendekatan ke bidang-bidang karena tidak gampang kan, mindset orang kan beda-beda dengan kemampuan dan keilmuannya, dan saya juga bukan seorang pustakawan gitu kan, dan saya juga tidak pernah di bidang perpustakaan. Kalau arsip saya bisa jawab karena posisi saya di situ berjalannya. Nah, kalau saya merunut ke tugas dan fungsinya sekretariat sebagai sekretaris, dia tidak hanya mengelola unit kearsipan, tapi sekretariat itu dia mengelola yang disebut dengan perpustakaan khusus. Nah, disinilah yang menjadi tuntutan saya sebagai sekretaris. Di dalam kita sendiri, internal kita sendiri, saya membuat telahan staf kepada Bapak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan tusi saya tersebut. Untuk kebutuhan internal, saya ingin ada semacam payung hukum yang bisa buat saya bergerak di dalam perpustakaan khusus tadi. Misal tuh begini, dasar hukumnya apa ya, kita melakukan pembentukan perpustakaannya ya, terus kita di SK-kan dulu berapa jumlah SDM yang harus mengelola perpustakaan khusus tersebut di OVD, terus saprasnya apa saja sih yang harus kami penuhi, terus jenis perpustakaan khusus tuh apa saja yang dikategorikan perpustakaan khusus. Karena kalau saya merunut lagi di penilaian perpustakaan, itu ada pertanyaan berapa perpustakaan khusus OVD dan BUMD yang terakreditasi. Nah, kalau kita sebagai pembina kabupaten tidak membuat desain itu, maka tidak akan pernah ditemukan siapa OVD yang terakreditasi perpustakaan Bu ya. Nah, begitu kan. Paling tidak ada grid kan kita. Artinya tuh ada nilai, Mas Denny. Ya. 2 OVD nilainya 3, sekian OVD nilainya sekian. Nah, sekarang Kukar mau mendapat Panji, mau duduk di mana? Kalau posisinya mau duduk di grade A, kita mau dapat Panji itu harus di A ya. Berarti kan ada sekian OVD atau 10 OVD yang terakreditasi. Ya, berarti harus membentuk dulu perpustakaan ini Bu ya. Sekarang gimana mau akreditasi, tapi pusatnya nggak ada gitu Bu, nah itu kan. Kayak gitu kan. Berarti Belum kelurahan lagi. Berarti kembali ke OPD itu kan harus apa ya, membentuk perpustakaan. Harus ada dari kepala bidang pembinaan yang membuat desain ini, meminta kepada Pak Sekda atau Bapak Bupati melalui kepala dinas kita membuat edaran agar seluruh OVD itu membentuk unit perpustakaan khusus. Nah, paling tidak mungkin minimal di satu OVD ada 1 atau 2 orang
yang mengelola perpustakaan Bu ya. Iya, pengelola perpustakaan kan ada pertanyaan, Ya. ada berapa pengelola perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara? Kita nggak bisa jawab. Ya. Karena itu nggak berbentuk. Andai dibentuk dari daftar SK pun kita sudah beri jawaban. Pengelola sekian. perpustakaan ada Sudah, sekian. Nah, gitu. Saya pernah hari itu jalan-jalan lah. Itu ada beberapa memang OPD pernah membuat perpustakaan. Contoh di Inspektorat sudah ada. Terus di Puskesmas Sarapak Mahang itu sudah. Itu kebetulan saya jalan-jalan aja ke situ kan ada. Nah, kayaknya nih agak kurang berfungsi. Entah kesadaran minat masyarakat membaca itu rendah, atau memang suasananya nggak nyaman, atau memang posisinya nggak strategis gitu Bu. Ada beberapa yang saya temukan kayak gitu. Apakah memang perpustakaan itu mesti dipercantik kah, atau dia kalau nggak digeser aja lah jadi pojok baca atau gimana gitu kan. Itu mungkin nanti kembali lagi ke OPD masing-masing Bu ya. Iya. Berarti tetap penguatan Mas Denny, penguatannya tuh ada di dinas yang membinanya. Ya, buatkan payung hukumnya, bentuk berapa jumlah saprasnya apa, yang kategori terakreditasi itu kan berarti ada standar nasional yang harus kita penuhi ya. Berarti kan kita sebagai Dinas Kearsipan Perpustakaan tuh sebagai contohnya harus cantik dulu ini terakreditasi dulu tempat kita nih, khususnya tuh di sekretariatnya nih, di posisi saya sekarang, barulah kita berikan contoh ke OPD begini. Itu bagian dari tusinya sekretaris. Kalau sekretaris Kukar Membaca itu ada di dalam. Wah, berarti tugas sekretaris itu luas sekali ya. Kayak gitu. Terus begini juga nanti terarah malah Mas Denny ya. Kalau sudah seluruh OVD 58, desa 193, kelurahan ada 44, fungsinya pustakawan itu malah terarah. Dia punya zona-zona seperti saya melakukan itu di Kearsipan. Nah, zona-zona binaannya ada. Nanti kan ada terpilih OVD terbaik terakreditasi. Maka naik, jenjangnya kan ada kan? Dari organisasinya, nanti penilaian OVD-nya, terus penilaian pembinanya. Pembinanya tuh pustakawan yang terbaik membina OVD. Jenjangnya pun yang dibina jelas, yaitu pengelola perpustakaan. Kayak gitu kan. Terus yang di BIMTEK kan juga jelas gitu. Kalau sekarang kita tidak bangun fondasinya itu, kita kan bekerja di bawah bayang-bayang yang kita kayak orang menghayal. Ya kan, nggak seperti tahu itu. arah mesti kemana gitu Bu ya. Iya, jadi dengan jumlah pustakawan kita yang sudah 15 orang ini, dia lebih terarah gitu. Berarti nanti mungkin masing-masing pustakawan membina sekian OPD perpustakaan di OPD, perpustakaan di desa, ataupun perpustakaan di sekolah Bu ya. Pun ada fungsinya juga. Kalau kita perhatikan pustakawan, kita mau BIMTEK kan. Kalau pustakawan kita BIMTEK kan dengan hal-hal teknis, dia mau ngajar siapa? Nah kan, kalau yang mau diajar belum kita bentuk, nah kan, itu percuma gitu kan. Jadi ya kita bentuklah organisasinya dulu sampai ke saprasnya apa segala macam. Berarti ya Ibu betul, payung hukumnya berarti pondasinya harus dikuatkan dulu. Sebelum bangun atap, pondasinya dulu Bu ya. Betul. Mungkin itu PR-nya bagi kepala bidang nih, bidang perpustakaan nih. Ayo. Bidang pembinaan ya? Bidang pengembangan pembinaan ya. Iya, di situ dulu. Nanti ke pelayanannya. Nanti pelayanan. Wah, itu rasanya tugas yang sebenarnya nggak berat sih. Tugas nggak berat. Mungkin asal berkolaborasi dan bersinergi kayaknya akan gampang. Apalagi dengan didukung dengan jumlah pustakawan yang banyak lah. Kita cukup banyak. Mungkin bisa share, bisa sharing, bisa diskusi. Ini maunya apa, dan jangan samanya sih lihat dari panji keberhasilan dari penilaian. Lihat kemana larinya, itu aja yang dicukupi. Berarti ini PR sangat banyak Bu ya. Di 2022 nih. Iya, PR kayak kita di bidang ini kan orang teknis itu tidak harus ada di kantor, dia di lapangan terus. Dia membina, dia terbagi. Bayangkan 193 desa, dia harus bina juga kan? Bayangkan 44 kelurahan dia juga harus bina, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat sekolah. Jadi tidak ada lagi ASN yang nganggur itu di kantor sebenarnya. Kalau ada bicara ASN di kantor tidak ada kerjaan, itu karena kurang inovasi saja, kurang memahami tugas dan fungsinya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya, kalau sekarang. Tapi bisa salah juga saya ngomong ini sebenarnya. Berarti kerjaan tuh banyak sebenarnya Bu ya. Banyak sekali ya, asal dicari sebenarnya. Dan perpustakaan. Makanya
berubah mindset berarti kan selama ini yang dianggap orang perpustakaan, dinas kearsipan perpustakaan itu sebelah mata itu salah sekali, salah sekali Bu ya. Banget, ya. Ternyata di dinas kearsipan perpustakaan ini banyak sekali pekerjaan yang memang ujung tombak pemerintahan menurut saya Bu. Iya. Mencerdaskan bangsa itu di perpustakaan. Iya. Aset arsip itu kan menyelamatkan arsip kan ujungnya aset negara kan dari dinas kearsipan perpustakaan. Iya. Saya rasa itu buang jauh-jauh mindset kalau dinas kearsipan perpustakaan itu dinas buangan lah, dinas sebelah mata lah. Mulianya ada di situ. Justru dinas kearsipan perpustakaan ini adalah ujung tombak mencerdaskan bangsa dan menyelamatkan aset negara. Wah, iya, keren Bu, keren. Nanti kalau perpustakaan itu ya menurut pemikiran saya lagi. Sekarang pemikiran tuh kadang-kadang mengacu di dokumen-dokumen pendukungnya ya, misalkan kayak payung hukumnya apa itu. Kita tidak hanya mengandalkan ya kayak kemarin kalau di Diarpus kita ini ya sejarahnya itu kita mengandalkan di perpustakaan umumnya saja, jumlah kunjungan kayak gitu kan. Sebenarnya jumlah kunjungan kan bisa didapat di OVD di kelurahan dan desa kan. Berarti pembaginya nggak sesuai Bu ya. Harusnya yang dinilai itu kabupaten, bukan kabupaten Bu ya, bukan dinas bukan perpustakaan umum aja. Iya, bisa ngambil dari kelurahan, dari sekolah. Saya coba saya kalau bicaranya ke saya karena itu nggak boleh ya, ada kesombongan sih. Menurut pemikiran saya itu dulu hanya keterlambatan kita mau masuk ke dalam, tapi mungkin banyak mata dan telinga yang mendengar waktu acara kita ada pelantikan di perpustakaan. Pak Sekda manggil saya, katanya jangan terasa seperti kabit terus, paling tidak sudah sekretaris, bagaimana tuh perpustakaan bisa seperti kearsipan yang bisa membina. Oh ya, insya Allah Pak, rencana ke depan kita akan rubah pola kita, bukan pola sih, kita akan rubah menyesuaikan tusi kita memang sebenarnya harus agak dimodifikasi dikit boleh gitu ya, gitu, cantik dikit lah gitu. Biar menggenjot lagi nih. Ini perpustakaan, kalau pelayanannya 2 jalan saya lihat ya, perpustakaan gedungnya sudah oke, sudah bagus, tinggal ya yang pelayanan aja sih. Terus inovasi dan kreasi dari SDM perpustakaan Bu ya, gimana melayani orang dengan ramah, mungkin itu Bu ya salah satunya. Terus kenyamanan lingkungan, mungkin kan keamanan, itu mungkin PR untuk kepala bidangnya atau kasihnya nih. Memang ini harus kerjasama sih, nggak bisa satu orang aja, harus keterkaitan antara kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi. Koordinasinya selalu. Koordinasi harus jalan Bu ya. Yang penting nggak ego ya. Kita di situ saling mensupport saja. Karena ini kepentingan juga untuk pemerintah ya, bukan kepentingan kita pribadi di dalam situ. Walaupun ada kita sharing ilmu, itu berarti ada ilmu-ilmu yang update yang perlu kita kondisikan di kondisi dinas kita yang sekarang kan begitu. Kalau Pak Kadis kan orangnya support ya, berkaitan dengan informasi-informasi yang kita sampaikan juga beliau support gitu. Terus kalau di pelayanan ini itu lagi yang saya sampaikan, kalau saya berbicara bagaimana megahnya di luar sana dinas kearsipan dan perpustakaan itu disupport dengan sarana prasarana. Gedung kita itu bukan gedung yang memadai ya, standar, karena perpustakaan ini beda dengan kearsipan. Kalau deponya arsip itu secret ya, orang tertentu yang boleh masuk Bu ya. Kalau di perpustakaan mau usia berapa saja dia boleh, malah di sana kita memberikan informasi publikasi yang luar biasa. Itu beda sekali sebenarnya ya peruntukannya. Keluasan ruangan pun menjadi penilaian. Sementara kalau kita sudah studi tiru ke lain, kita lihat kita sendiri tuh kadang-kadang nyamannya ya tempat orang ya ininya. Ya itu juga ada kerjasamanya dengan DPRD, DPR itu banyak juga membantu ke OVD, kayak dinas kearsipan di kota-kota lain gitu ya. Kalau pelayanan saya lihat teman-teman perpustakaan sudah banyak kerjasama juga dengan GPMB ya, komunitas Bu ya, Pak Erwan ya banyak ya. Promosi karena cuma satu yang saya tidak lihat kerjasama dengan CSR belum ada. Iya.
Nah, mudah-mudahan itu juga bagian dari penilaian seberapa. Memang ada di situ Bu, di panji penilaian ada kerjasama dengan CSR, memang ada. Harusnya kan ada, kita coba kolaborasi lagi itu informasi-informasi itu. Jadi ya intinya tuh harmonis gitu. Nah, kita Ya hilangkan ego sektoral mungkin Bu ya, hilangkan ego sektoral gitu. Karena kalau kenal dengan Bu Yunti kan orangnya bicara A B B B. Tapi biasanya yang saya sampaikan tidak lepas dari peraturan. Ya. Berarti Ibu tuh mengacunya memang tidak jauh dari dokumen penilaian. Mungkin ada beberapa, mungkin dalam menjalankan tuh modifikasi aja sebenarnya Bu ya. Benar. Itu untuk mempermudah capaian saya sih gitu. Kadang-kadang kita kan perlu strategi. Ya, betul. Itu strategi Bu, memang. Strategi modifikasi strategi. Iya. Memang ujungnya tuh di penilaian, tapi jalan tuh ke sana kan kalau misalnya bisa bypass tanpa melanggar aturan, kenapa tidak gitu kan. Oke, keren hari ini pembicaraan ini kayaknya seru nih. Mungkin ke depan kan ya? Seru. Seru ya? Seru. Mungkin ke depannya kita bisa hadirkan ke kepala bidang kearsipan atau kepala bidang perpustakaan bisa hadir nih ngonten di Pondok Esa Ayumi hari ini nih. Lebih spesifik lagi ya dari program-program yang akan mereka jangkau ke depan. Betul Bu. Nah, jadi kalau ini kan dari sekretariat mungkin umum kan, nanti bisa datang kepala bidang di sini lebih spesifik. Mas Denny harus undang tuh kepala bidang. Insya Allah Bu. Pondok Esa Ayumi ini kan tadi bilang tuan rumah ya. Iya. Pondok Esa Ayumi ini adalah media yang coba saya bangun waktu itu, lingkupnya kecil. Ternyata menurut Bapak Bupati ini bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berarti Pondok Esa Ayumi ini kan pondok yang resmi untuk mensosialisasikan maupun berbagi tentang OVD lain juga bisa. Oh, boleh Bu ya, OVD lain ya. OVD lain pun juga bisa, bagaimana bahkan kita juga akan hadirkan testimoni-testimoni dengan apa yang kita sampaikan ini, kira-kira manfaatnya apa untuk masyarakat luas gitu. Kayaknya nih mungkin kedepannya nih kan ada, saya lihat di channelnya YouTube Pondok Esa Ayumi itu kan ada on the spot ya ke beberapa lokasi. Kayaknya enak langsung nih ke desa lah kemana gitu kan, ke OPD mana gitu kan, langsung bisa langsung ke kepala dinasnya kah atau yang kita ke sana. Jalan-jalan dong. Keren-keren. Keliling ke OVD, keliling-keliling ke desa-desa, itu bisa. Sampai menggali potensi mungkin Bu ya. Berkaitan dengan mungkin kearsipannya. Kalau di perpustakaannya kan, perpustakaan ini kan ada muaranya membaca dan juga menghasilkan uang. Menghasilkan uang itu kan dalam arti inklusi sosial Bu ya. Inklusi sosialnya. Apakah inklusi sosial di salah satu desa itu sudah berjalan? Itu kan binaannya pustakawan juga harusnya kan. Binaannya kearsipan kan dan perpustakaan. Nah, insya Allah saya sempat sampaikan di forum-forum internal kita, inklusi sosial itu sangat berkaitan erat sekali dengan kita mendukung program pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Iya. Berarti kan tugas perpustakaan tuh banyak berarti kan. Tidak hanya mencerdaskan bangsa tapi menuntaskan kemiskinan. Dengan membaca tidak akan miskin ilmu lah. Apalagi dengan menjaga arsip. Menjaga arsip insya Allah selamat. Karena beberapa memang kejadian dia tidak bisa menunjukkan arsip, bukti ya terkendala masalah hukum. Contohnya begitu Bu ya. Benar. Banyak sekali yang perlu dipahami karena yang berbicaranya adalah undang-undang. Perpustakaan pun undang-undang ya. Terus kearsipan juga undang-undang. Sebenarnya saya juga ditempatkan di Dinas Kearsipan Perpustakaan ini dengan undang-undang itu, ya saya bilang tadi sakit-sakit nyaman sakit gitu. Berarti dijalani aja Bu ya. Dijalani aja. Bismillah. Amanah dari pemerintah kan. Mau tidak mau. Jadi selagi terima kasih Bu atas kehadirannya di Pondok Esa Ayumi. Kayaknya nih kalau ngobrol kayak gini emang asik gitu kan. Sampai kadang lupa waktu. Kadang ngapain asik. Ternyata yang dibahas itu kan kayak orang tuh cuma arsip apa sih, perpustakaan apa sih. Ternyata setelah digali dengan memang ahlinya. Kalau dengan ahlinya tuh seru gitu loh. Banyak tantangannya. Ternyata tuh arsip tuh seru loh. Ternyata perpustakaan tuh seru loh gitu kan. Jadi ayo jangan pernah ragu. Datanglah ke Pondok Esa Ayumi. Datang ke perpustakaan, terus menyelamatkan arsip, minimal arsip pribadi dulu. Gitu. Oke, itu mungkin
Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jangan jerayo. Nih, salah nih Bu. Karena memang tugasnya memang begitu Bu. Memang iya. tugasnya begitu. Iya, Mau suka tidak suka memang harus begitu. Bagus itu. Ini Bu kan dinyamani aja. Iya. Berintegritas. Nah, sip. Oke. Pemirsa yang ada dimanapun berada, mungkin ini bukan yang terakhir sih, mungkin ada kelanjutannya kan. Untuk hari ini cukup sekian karena masih banyak hal-hal yang perlu digali dari Dinas Keahlian Perpustakaan ini. Next kedepannya mungkin kepala bidang atau kepala seksi bisa hadir di sini, eta membahas tentang masyarakat arsipan atau perpustakaan. Oke, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semua yang ada dimanapun hari ini sehat, selamat, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip dan salam literasi.